Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, ataupun sore dimanapun kalian berada. Nama saya Nurul Akmarina Syakila, absen 26 kelas 10B dari SMAN 71 Jakarta. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Mohon disimak baik-baik ya. Oke, di sini sudah saya tampilkan PowerPoint mengenai teks negosiasi. Teman-teman tahu nggak teks negosiasi itu apa? Oke, jadi teks negosiasi adalah teks yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama, di mana masing-masing pihak merasa diuntungkan atau menang. Nah, tujuan adanya teks negosiasi adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan antar pihak yang berkepentingan, untuk menyatukan berbagai pendapat yang berbeda dari masing-masing pihak, dan untuk menghindari kerugian dalam sebuah permasalahan atau konflik, dan untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Nah, teman-teman, teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, melibatkan minimal dua pihak ataupun lebih. Yang kedua, adanya proses tawar-menawar. Nah, proses tawar-menawar ini adalah salah satu syarat terpenting yang ada di teks negosiasi. Kalau misal tidak ada proses tawar-menawar, teks tersebut belum bisa dikatakan sebagai teks negosiasi. Nah, selanjutnya, teks negosiasi ini menggunakan bahasa yang santun dan menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa sih? Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang dimana merupakan suatu kalimat ajakan kepada kepada pembelinya. Nah, yang keempat, berisi argumen dan alasan logis. Nah, saat kalian melakukan tawar-menawar, pasti ada yang namanya argumen. Kenapa kalian menawar barang ini? Kenapa kalian nggak mau menawar? Kenapa alasannya tuh apa? Kenapa? Dan kenapa kita menolak tawarannya? Itu pasti ada argumen-argumen lah di dalamnya. Terus yang kelima, itu mengarah pada kesepakatan. Jadi yang terpenting adalah teks negosiasi ini adalah proses tawar-menawar atau saling berunding untuk mendapatkan kesepakatan. Jadi kalau misalnya nggak ada kesepakatannya, ya bukan teks negosiasi namanya. Nah, yang terakhir, tidak memaksakan salah satu pihak. Jadi, dalam melakukan negosiasi, tentunya sudah dijelaskan kita harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, ketika kita sudah menggunakan bahasa yang santun, pasti kita juga memperlihatkan perilaku kita yang juga baik dan tidak memaksakan salah satu pihak. Contoh misalnya, saya mau beli buku nih, tapi harganya 10.000. Wah, saya merasa mahal. Contoh, saya merasa buku itu mahal kalau 10.000. Terus saya maksa, udah ini 5.000 aja, ini 5.000 aja. Kalau misal 5.000, saya nggak mau beli. Tuh. Oke, langsung aja kita lanjut. Kita ke struktur dari teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ini terdiri atas 5. Di sini aku mau jelasin dulu mengenai orientasi. Jadi, orientasi itu adalah pembuka atau pengantar suatu masalah. Biasanya berisi salam dan juga maksud dari pembicaraan tersebut. Nah, contohnya itu kayak, "Selamat pagi, Bapak. Saya tertarik dengan tas yang dijual ini." Kayak, "Permisi, Pak. Saya mau beli buku dong."
Tuh, sebagai pembuka. Terus yang kedua ada pengajuan. Nah, pengajuan ini adalah ketika salah satu pihak menyampaikan keinginan atau permintaan. Contohnya kayak, apakah harganya bisa diturunkan? Tuh, dia kan menyampaikan keinginan dia, permintaan dia untuk menurunkan harganya. Nah, yang ketiga adalah penawaran. Teman-teman tahu kan penawaran itu apa? Nah, betul sekali. Penawaran adalah proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Misal, kalau saya beli 2, bisa 150.000 saja. Terus nanti pasti akan ada respon dari penjualnya. Nah, struktur selanjutnya adalah persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak. Jadi, setelah melakukan proses tawar-menawar, proses perdebatan untuk mendapatkan kesepakatan itu, nah disinilah letak dimana kesepakatan itu tuh dapat gitu. Gimana ya? Kesepakatan itu tuh ada. Nah, contohnya, baik saya setuju dengan harga tersebut. Misal di contoh awal, kau bilang, kalau saya beli 2, bisa nggak 150.000 saja? Nah, terus dijawab sama penjualnya, ya udah nggak apa-apa, saya setuju dengan harga tersebut. Nah, itu namanya persetujuan. Nah, yang terakhir yang pasti dan nggak pernah lupa ada yang namanya penutup. Itu penegasan kesepakatan dan ucapan terima kasih. Contohnya, terima kasih, semoga lain kali bisa bekerja sama lagi ya. Selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Nah, negosiasi ini terbagi atas 2 nih teman-teman. Ada yang namanya negosiasi formal dan ada yang namanya negosiasi informal. Teman-teman udah tahu belum bedanya apa? Jadi, negosiasi formal adalah negosiasi yang dimana terjadi di lingkungan resmi, seperti adanya kontrak kerja, rapat perusahaan. Nah, kalau negosiasi informal adalah suatu negosiasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya tawar-menawar di pasar, atau kamu nawar biar bisa main keluar. Nah, itu namanya informal. Nah, teman-teman tahu nggak sih kaidah kebahasaan teks negosiasi itu apa aja? Nah, yang di sini sudah saya tampilkan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama ada kalimat persuasif. Nah, ini sudah saya jelaskan yang tadi sudah saya bilang di awal. Jadi, teks negosiasi ini menggunakan kalimat persuasif atau yang bersifat mengajak atau membujuk. Terus habis itu ada kalimat tanya dan pertanyaan. Kayak contohnya, bisakah saya membeli ini dengan harga murah? Itu kan kalimat tanya ya. Nah, lanjut menggunakan kata yang sopan. Nah, ini ada 4 kata ajaib, guys. 4 kata ajaib itu kalian harus bisa bilang tolong, bisa bilang maaf, terima kasih. Tuh. Dan jangan lupa dengan senyuman yang manis. Asik. Oke, selanjutnya menggunakan kalimat argumentatif. Pokoknya dalam teks negosiasi pasti ada argumen-argumen yang tersedia. Terus menggunakan kata jika, apabila, tetapi, namun. Itu biasanya ada saat penawaran ya. Nah, selanjutnya ini ada contoh, bisa kalian lihat. Ini aku kasih contoh ya. Aku nada ini untuk penjual, tapi kalau yang pembeli yang ho gitu ya. Penjual, silakan tas ini harganya 200.000 ya. Bisa kurang, Pak. Saya mau beli 2. Kalau 2 jadinya 170.000 per tas. Bagaimana kalau 160.000?
Baiklah, saya setuju. Saya bungkus ya, Pak. Baik, terima kasih ya. Nah, begitu guys. Itu contoh yang bisa saya kasih. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Penjelasan dari aku sudah jelas atau belum? Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.